Peningkatan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dibutuhkan di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri dan teman-teman peserta yang saya muliakan, nama saya Nabilah Kurniati Ardiantika sebagai pembicara pertama dari tim Afirmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai argumen saya mengapa saya sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dari mosi yang diberikan, saya dapat menarik dua kata kunci dasar, yaitu indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah sendiri merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa sendiri selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik, sebelum saya masuki argumen saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memperdebatkan mosi kali ini. SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan jalur yang sangat didamba-dambakan bagi para calon mahasiswa baru yang akan masuki perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, akhir-akhir ini sering terjadi atau terdengar desas-desus pelanggaran mengenai pendaftaran ataupun SNMPTN sendiri, di mana dilansir dari detik.com, salah satu pihak dari KPK yang bernama Laode M. Syarif mengaku bahwa banyaknya laporan-laporan mengenai jalur-jalur khusus dari SNMPTN sendiri, yang mana ini bisa digolongkan dalam tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat luas, mengapa banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itulah mengapa kami memperdebatkan mosi kali ini. Baik, saya akan masuk ke dalam argumen saya. Di sini saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi kali ini dengan alasan yang pertama, turut membantu menurunkan tingkat korupsi yang tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia, negara kita sendiri, merupakan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik ini yang berkenaan dengan korupsi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, dalam kasus ini, penerimaan mahasiswa baru turut diperbincangkan, di mana terjadi banyak sekali pelanggaran yang terjadi adanya pembayaran atau suap-suap tertentu dalam pendaftaran mahasiswa baru ini sendiri. Bisa kita bayangkan, jika kita mendasari penerimaan calon mahasiswa ini didasarkan pada indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa, maka hal-hal kecil tersebut bisa kita tanggulangi terlebih dahulu. Contohnya, jika kita menaruh fokus pada kejujuran dalam hal-hal kecil, tentu kita akan lebih mudah untuk menanggulangi hal-hal besar lainnya, seperti contohnya korupsi. Baik, jika misalnya korupsi terjadi, korupsi banyak sekali aspek-aspek yang termasuk dalam korupsi ini sendiri, termasuk pembayaran dari atau suap. Pada kasus SNMPTN sendiri, setidaknya kita bisa meminimalisir kasus-kasus korupsi yang ada, dimulai dari hal-hal kecil, kemudian nanti akan berkembang sendirinya, dapat kita tanggulangi hal-hal yang besar nantinya. Kemudian alasan saya yang kedua adalah turut meningkatkan integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap sekolah pastinya ingin memiliki kerjasama yang lebih baik, bukan dengan universitas-universitas. Nah, jika indeks integritas sekolah ini ataupun indeks kejujuran siswa ini menjadi dasar untuk penerimaan calon mahasiswa, tentunya setiap sekolah akan berlomba-lomba, akan termotivasi untuk meningkatkan indeks integritas sekolahnya ini sendiri. Tentunya mereka akan menyadari bahwa kualitas sekolahnya harus ditingkatkan, bukan hanya semata untuk penerimaan calon mahasiswa, tetapi hal-hal lain yang turut meningkatkan kualitas sekolah di mata masyarakat. Nah, di sini misalnya dalam pengawasan dan pemberian nilai yang harus dilakukan secara objektif, tidak mengenal siapapun, kemudian dilakukan dengan jujur dan menyadarkan pihak sekolah baik dari guru maupun anak muridnya bahwa dalam dunia pendidikan ini yang terpenting adalah kejujuran dan ilmu yang didapat. Sementara masalah nilai merupakan masalah yang belakangan, itu hanya merupakan konsekuensi dan upah dari apa yang mereka dapatkan. Sedangkan kejujuranlah yang akan
berpengaruh bagi mereka nantinya. Dari argumen yang saya berikan, saya dapat memberikan solusi bahwa kita harus meningkatkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dalam artian ketika indeks integritas sekolah ini meningkat, tentu kualitas dari sekolah ini juga turut meningkat, yang dimana akan memudahkan baik tidak hanya dalam penerimaan siswa, tapi juga dengan bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sistem penilaian di sekolah ini akan baik dengan sendirinya nanti. Jadi kesimpulan yang saya dapat tarik dari argumen saya sangat setuju dengan mosi kali ini dengan dua alasan utama, yaitu turut menurunkan tingkat korupsi di negara-negara dengan korupsi yang tinggi, dan yang kedua turut meningkatkan integritas sekolah dan kejujuran siswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.